Ke Samarinda membeli sarung tenun singgah sejenak di Gunung Merbabu. Ilmu dan tekad berpadu penuh, guru tangguh lahir dari hati yang tak pernah beku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Katrin Anissa, guru IPA di SMP Katolik 1 WR Supratman, Samarinda. Selama 13 tahun telah mengajar, saya mengerti bahwa menjadi seorang guru tidak hanya sekedar memberi materi, tetapi selalu menemukan cara baru agar ilmu tetap hidup di hati para peserta didik. Sekolah kami berada di tengah kota Samarinda, namun di balik semangat yang tinggi itu, ada banyak keterbatasan yang kami hadapi. Saat ini kami belum memiliki laboratorium IPA dengan fasilitas yang sangat lengkap, sementara para peserta didik sangat antusias untuk mencoba eksperimen secara nyata. Keterbatasan ini tidak membuat saya berhenti, saya justru bertanya pada diri sendiri, bagaimana caranya kita menghadirkan laboratorium tanpa laboratorium? Kondisi inilah yang mendorong saya untuk terus berinovasi, menciptakan laboratorium digital berbasis kecerdasan buatan dan coding. Sebuah inovasi sederhana tapi bermakna yang saya sebut Science di ujung jari, laboratorium virtual. Sebagai seorang guru IPA, saya sering melihat peserta didik kesulitan memahami konsep pesawat sederhana. Mereka tahu definisi tuas, katrol, dan bidang miring, tetapi belum pernah benar-benar melihat bagaimana prinsip itu bekerja. Kendala pun tidak berhenti di situ saja. Sekolah kami yang saat ini belum memiliki alat peraga secara lengkap dan koneksi internet sering terputus, serta kemampuan digital siswa yang beragam, sehingga sebagian dari peserta didik pun berkata dengan ragu, "Miss, AI itu untuk orang pintar, bukan untuk kami." Saya yakin semua anak bisa belajar, asalkan diberikan kesempatan dan bimbingan dari hati. Saya ingin membuktikan bahwa coding dan AI tidak hanya bisa diterapkan di sekolah besar, tapi tumbuh dari ruang kelas kecil. Berangkat dari keyakinan ini, maka lahirlah praktik baik ini, mengubah keterbatasan menjadi peluang belajar berbasis digital. Saya kemudian mulai merancang pembelajaran berbasis proyek dengan menggabungkan sains, teknologi, dan kreativitas. Ada 3 tahapan dalam kegiatan ini. Tahap pertama saya sebut dengan eksplorasi virtual. Peserta didik menggunakan pet simulation, sebuah laboratorium digital di mana mereka dapat mencoba menyeimbangkan tuas, mengatur panjang lengan, dan mengamati perubahan gaya. Mereka pun tersenyum takjub ketika menyadari bahwa ternyata fisika bisa hidup di layar mereka. Tahap berikutnya, kami membuat animasi pesawat sederhana. Peserta didik memprogram katrol digital yang dapat mengangkat beban saat diklik. Disinilah mereka belajar bahwa sains dan logika komputer bisa berjalan seiring. Kelas yang tadinya sunyi kemudian berubah menjadi ramai dengan tawa dan diskusi. Anak-anak yang awalnya ragu kini pun mulai saling membantu. "Miss, ini error, tolong dilihat ya. Miss, apakah ini sudah benar atau belum?" Suasana kelas berubah menjadi penuh tawa, ide, dan semangat kolaborasi. Tahap ini saya menyebutnya dengan proyek coding dengan Scratch. Di tahap terakhir, kami melatih model AI sederhana dengan penerapan AI Teachable Machine. Peserta didik dapat menggunakan beberapa benda nyata seperti gunting, tang, gunting kuku, lalu mengajarkan AI untuk mengenali yang mana tuas,
mana katrol dan mana roda berporos. Mereka pun bersorak ketika AI yang mereka buat berhasil untuk menebak gambar mereka dengan benar. Dalam proses ini, saya tidak hanya melihat sebuah peningkatan nilai, tetapi juga tumbuhnya rasa percaya diri dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Sains tidak lagi menakutkan, ia berubah menjadi petualangan digital yang menyenangkan. Namun di balik semua keberhasilan dari setiap tahapan, tentu ada kendala yang kami hadapi. Jaringan yang kadang down atau terputus, laptop yang kadang mengalami error, ataupun aplikasi yang tidak dapat diakses dengan lancar. Namun, untuk beberapa kendala tersebut, saya sudah mengatasi dengan menyiapkan panduan visual ataupun video tutorial buatan sendiri, serta versi offline simulasi agar kegiatan tetap berjalan selayaknya. Peserta didik yang lebih cepat paham pun dapat membantu temannya, sehingga dari situ tumbuhlah semangat gotong royong dan ketangguhan. Dari kegiatan ini saya belajar satu hal penting. Inovasi bukan tentang alat yang canggih, melainkan hati yang berjuang. Sains kini menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Peserta didik tidak hanya dapat memahami konsep, melainkan mampu menciptakan sesuatu dengan teknologi. Sebanyak 90% siswa berhasil membuat proyek coding dan AI sederhana. Hasil belajar meningkat, motivasi pun tumbuh dan rasa percaya diri mereka semakin kuat. Lebih dari sekedar hasil belajar, praktek ini menumbuhkan karakter yang tangguh, kreatif, dan kolaboratif. Peserta didik belajar bahwa teknologi bukan sesuatu lagi yang menakutkan, melainkan alat untuk memahami dunia dengan lebih bijak. Bagi saya pribadi, perjalanan ini memperkuat makna kata dedikatif. Guru yang dedikatif bukanlah yang punya semua fasilitas, tetapi yang mampu menyalakan cahaya dari ruang kelas kecilnya. Praktik baik ini menjadi bukti bahwa sains dan teknologi bisa berpadu dalam kasih dan dedikasi.